Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Mari kita awali merenungkan firman Tuhan ini dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami, sebab kami bersedia untuk mendengar dan mohon pertolongan Roh Kudus agar kami dapat melakukannya dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagian nas renungan hari ini diambil dari Galatia pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat 9 yang berbunyi, "Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu." Sudah sejak awal mula umat manusia jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan Allah pencipta dan pemelihara kita itu sudah berjanji melalui nubuatan para nabinya. Maka melalui nas renungan kita yang diberi tema, melalui Abraham, bapa orang beriman, segala bangsa mendapat berkat keselamatan kekal. Oleh sebab itu, Tuhan pencipta dan pemelihara kita itu harus kita ingat sudah berjanji melalui nubuatan para nabinya lewat keturunan Adam dan Hawa akan lahir Yesus Kristus atau Mesias untuk membebaskan atau menyelamatkan umat manusia dari kuasa belenggu dosa dan kuasa maut atau kuasa kematian kekal. Melalui nubuatan para nabinya juga, Tuhan Allah Bapa kita telah menubuatkan bahwa melalui setiap orang yang sudah dipilihnya, maka Tuhan akan menurunkan Sang Mesias atau Kristus. Nas renungan tentang firman Tuhan hari ini mengutip hal ketetapan Tuhan Allah sendiri untuk memilih Abraham menjadi salah seorang yang dipilihnya agar seluruh umat atau bangsa-bangsa di dunia ini memperoleh berkat keselamatan yang tidak hanya berhenti di dunia ini saja, tetapi hingga sampai kepada hidup yang kekal di sorga. Artinya, salah seorang dari keturunan Abraham, bapa orang beriman, kelak nanti akan menjadi seorang yang diberi nama Yesus, yang artinya juru selamat umat manusia, yang adalah Kristus atau Mesias atau Al-Masih, yang artinya diurapi, ditahbiskan, yang dilantik menjadi Tuhan, Raja dan Kepala atas umatnya di seluruh muka bumi ini. Adapun sebelum Yesus Kristus atau Mesias atau Al-Masih ini datang, sudah dinubuatkan atau diungkapkan lebih dulu oleh para nabinya yang menyatakan bahwa setiap orang yang mau beriman percaya kepada Allah pencipta dan pemelihara hidup dan mati kita, bahwa yang beriman percaya akan adanya janji keselamatan tersebut, seperti halnya iman percaya Abraham ini, maka semua orang itu akan diselamatkan oleh Tuhan pemelihara kita hingga kepada kehidupan yang kekal di sorga. Sesungguhnya Tuhan Allah Bapa pencipta dan pemelihara alam semesta dan segala isinya itu dari tempat yang maha tinggi telah menjelma menyatakan dirinya ke tempat yang maha rendah dalam wujud manusia Yesus Kristus, Sang Mesias atau Kristus atau Al-Masih itu. Oleh karena masa sekarang ini menurut minggu, bulan, dan tahun gerejawinya adalah di dalam masa-masa Advent atau masa penantian ini, maka firman Tuhan mengajarkan dan sekaligus mengajak diri kita yang sudah beriman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, agar kita mau melakukan tugas tanggung jawab kita sebagai saksi-saksi Kristus, memberitakan Euangelion atau Injil atau kabar sukacita tentang keselamatan kekal yang sungguh-sungguh harus kita nyatakan kepada dunia, dimulai dari yang paling dekat, yaitu di sekitar kita, yaitu keluarga, lalu sahabat-sahabat kita, serta semua orang yang dapat dijangkau oleh kita
maupun keluarga kita, agar mereka juga kelak menjadi orang yang boleh dan dapat mengenal bahwa Yesus Kristus itu adalah juru selamat umat manusia, Sang Mesias, Sang Kristus yang dijanjikan oleh Tuhan Allah Pencipta dan Pemelihara kita. Lalu mereka semua juga mau menerima, beriman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus untuk boleh sebagai sosok yang turut dibebaskan dan dimerdekakan dari kuasa kegelapan, dan hanya mau beriman percaya kepada Kristus sebagai satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup, guna kelak dapat memperoleh dan menerima hidup yang kekal selama-lamanya. Oleh sebab itu pula, ingatlah bahwa berkaitan dengan Injil Kristus sudah ditegaskan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31 yang berbunyi, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Amin. Mari kita kembali berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih karena kami diingatkan harus menjadi saksi-saksi pemberitaan tentang satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus untuk semua umat manusia. Dan tolong kami juga untuk boleh mendapatkan penyakit yang memang diderita oleh setiap orang yang sungguh-sungguh saat ini sedang mengalaminya. Penyakit apapun juga, terlebih karena pandemi COVID-19, tolong Tuhan supaya mereka juga boleh disembuhkan oleh karena mujizat kesembuhan-Mu masih terjadi dan berlaku bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.